Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pertarungan final akan diadakan setelah beberapa jam lagi, ucap wasit di arena itu. Saudara Bing, keponakanmu luar biasa, ucap salah satu pemimpin sekte cahaya dengan tersenyum. Oh, hahaha, anak dari adik ketigaku memang luar biasa, balas Bing yang dengan tertawa bahagia sambil memandang Lin Jiali. Bahkan leluhur tua sekte langit ikut merasa sangat bahagia, karena sektenya berhasil maju ke final. Dan dua gavis lainnya juga tidak terlihat buruk, karena berhasil masuk 10 besar juga. Jadi bisa dibilang, dua tempat telah diisi oleh sekte langitnya sendiri, dan di peringkat 100-nya ada beberapa murid dari sekte langit juga. Kenapa dia tidak bahagia dengan semua itu? Karena hal ini sudah lama dia impikan. Mungkin jika saudara-saudara lamanya ada di sini, mereka akan tertawa keras melihat semua itu. Apalagi dua saudaranya yang datang juga tidak bisa berbicara kepada leluhur lain, tentang bagaimana mereka mengajari Lin Jiali. Setelah beberapa jam, pertandingan final, Lin Jiali dari Sekte Langit, melawan Hei Song dari Sekte Kegelapan. Teriak wasit. Lalu, keduanya naik ke atas arena. Lin Jiali menggunakan pedang yang dia dapat dari istana pada ujian pertama, dan Hei Song juga menggunakan alat yang berwarna gelap sebagai senjata. Pertandingan final dimulai, teriak wasit itu. Lin Jiali menatap Hei Song dengan serius, lalu dia dengan cepat melesat ke arah Hei Song untuk menyerangnya. Wush! Bang bang! Pertarungan paling luar biasa dimulai dalam arena itu. Saat para penonton melihat pertarungan itu, wajah mereka penuh dengan rasa kagum yang luar biasa. Bang! Bunga api, bakar semuanya, teriak Lin Jiali yang menggunakan teknik pedangnya. Bang! Langkah bayangan, ucap Hei Song dengan serius. Wush! Hei Song segera menghilang, dan banyak bayangan muncul saat dia menyerang. Tapi hal itu tidak membuat Lin Jiali takut, meskipun Hei Song berhasil menghindari bunga apinya. Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan ini? 100 pedang api, bakar semua. Ucap Lin Jiali sambil mengangkat pedangnya, dan 100 pedang api muncul dan menyerang bayangan Hei. Bang bang bang, sing sang sing sing. Keduanya beradu senjata dari jarak dekat, dan suara baku hantam dapat terdengar dari jauh oleh para penonton. Luar biasa, teknik pedang gadis kecil ini sungguh luar biasa. Dalam 15 tahun lagi, aku tidak tahu apakah ada yang menjadi lawannya. Ucap leluhur tua suku es dengan kagum sambil memandang Lin Jiali. Dan Hei Song juga benar-benar dapat menguasai langkah bayangan, yang bisa dibilang teknik tingkat dewa yang sulit digunakan, tambah Kaisar Chu dengan serius. Bang bang! Pertarungan terus berlangsung selama beberapa waktu, dan hal yang sama terus terjadi di tempat Lin Tian. Lin Tian masih terus bertarung melawan musuhnya, meskipun jumlah musuhnya terus berkurang, tapi sudah jelas itu bukan akhir dari pertarungan Lin Tian. Dia bisa tahu, kalau ada 3 orang yang sedang menunggunya di bawah dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia tidak bisa lengah sedikit pun dari ketiganya, karena ketiganya berada di alam dewa langit tingkat puncak. Dan keadaan dia sekarang, itu bisa dibilang sudah tidak sebaik di saat dia pertama kali datang ke sini. Bang bang! Orang ini, wanita itu menggertakkan giginya karena marah, sambil memandang banyak mayat di pulau tersebut yang bertumpukan. Semuanya adalah bawahan yang telah dia kembangkan selama ini, tapi mereka semua telah dibunuh oleh Lin Tian. Apalagi, itu semua termasuk bawahan dari 3 orang yang disebut kloningan dari tuannya, dan hal ini sangat memalukan baginya. Apalagi, semua bawahan itu tidak mati untuk membunuh orang-orang di dunia dewa, tapi dibunuh oleh hanya 1 orang saja. Nona,
Kalau terus begini, semua pasukan kita akan, ucap pria di samping kanan wanita itu dengan wajah tidak enak dilihat. Jika semua terus berjalan seperti ini, maka pasukan mereka akan mati semuanya, dan ini bukanlah hal baik bagi diri mereka dan juga bagi orang di belakang mereka. Bang, tunggu sebentar lagi. Kita masih belum bisa mengalahkannya, dan kita harus menunggu kekuatan pemuda itu melemah. Ucap wanita itu dengan susah payah sambil menahan amarahnya. Oke, balas pria itu. Bang, ayolah. Kenapa kalian tidak maju? Apakah kalian lebih suka mengorbankan semua pasukan seperti ini? Ucap Lin Tian kepada wanita itu. Hahaha, mereka hanyalah budak, kami bisa membuat mereka lebih banyak nanti. Kamu nikmati saja waktumu sekarang, takutnya kamu nanti tidak bisa tersenyum lagi, balas wanita tersebut dengan senyum indah di wajahnya. Mendengar jawaban itu, Lin Tian semakin ingin membuat mereka bertarung dengan dirinya. Karena dia tidak bisa lebih lama lagi di sini, jadi dia dapat merasakan 3 aura yang kuat sedang menuju ke tempat pertandingan generasi muda berlangsung. Bang, kalian benar-benar tidak membuatku mempunyai pilihan lain. Ucap Lin Tian dengan wajah berat. Perwujudan es. Ucap Lin Tian. Dan, boom. Lalu, rambut dan matanya berubah menjadi biru, dan armor biru menyelimuti seluruh tubuhnya yang disertai oleh aura dingin yang luar biasa, yang saat ini menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian. Bang! Pedang elemen yang sebelumnya tampak biasa saja, kini berubah menjadi pedang berwarna biru, dengan gagangnya berbentuk sebuah lotus biru yang sangat indah. Bang! Bas! Bekukan dunia, teriak Lin Tian. Bang! Krekek. Hampir setengah dari orang-orang yang menyerang Lin Tian segera membeku, dan saat itu juga orang yang membeku itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping. Bang! Sial, tidak ada pilihan lain, serang dia, teriak wanita tersebut, setelah melihat sisa dari pasukannya yang telah berkurang menjadi ratusan itu. Wush. Cih, akhirnya kalian bergerak. Ucap Lin Tian dengan tersenyum dingin. Kamu pasti akan mati. Ucap wanita itu dengan keras sambil menyerang Lin Tian. Tidak akan, tapi aku akan memperlihatkan di depan matamu, kalau bawahanmu akan mati karena membeku, balas Lin Tian. Wush. Sial, hentikan dia. Ucap wanita tersebut dengan marah, sambil memandang di mana Lin Tian yang menghilang sebelumnya. Dan, boom! Teriakan lain terdengar dari pasukan wanita yang diserang Lin Tian lagi. Mereka membeku, dan langsung pecah berkeping-keping di tanah dengan suara yang keras. Wanita itu terus mencoba menghentikan Lin Tian, yang terus membunuh seluruh pasukannya. Lin Tian, teriak wanita itu dengan marah. Wow, kamu bisa marah juga ya? Bukankah mereka hanyalah bonekamu saja? Lagi pula, kamu bisa membuat mereka lagi bukan? Ucap Lin Tian sambil mengejek wanita tersebut. Lin Tian terus menyerang seluruh pasukan yang tersisa, sampai di sisa pasukan yang terakhir. Lin Tian berhenti, lalu menatap ketiga orang itu dengan senyum yang manis. Bas. Krekek. Bang! 100 pasukan terakhir dari wanita itu hancur, dan akhirnya musnah di depan matanya. Wajah wanita itu sudah sangat memerah karena marah, ketika dia memandang Lin Tian. Bajingan tolol, aku akan membunuhmu. Lin Tian, teriak wanita tersebut dengan marah. Bang! Lin Tian bertarung dengan ketiga orang itu di langit, tapi dia tidak terlihat kelelahan setelah melawan mereka semua, meskipun mereka telah bergabung bersama-sama. Bang! Aku akan membunuhmu. Kalian berdua, cepat bergabung denganku, ucap wanita itu. Siap Nona, sebuah kehormatan bagi kami. Ucap mereka secara serentak. Lalu, kedua pria itu berdiri di depan wanita tersebut,
dan wanita itu yang berada tidak jauh dari Lin Tian segera menggigit leher salah satu pria itu, dan kemudian mengisap darahnya. Perlahan-lahan saat Lin Tian melihat itu, wajahnya mulai berubah menjadi serius. Dia tidak pernah menyangka, kalau wanita ini memiliki teknik seperti itu. Tapi dia tidak mencegah atau menghanginya, karena dia ingin melihat dan mencari tahu apa selanjutnya yang akan terjadi kepada wanita itu. Dan, bang, pria yang dihisap darahnya itu pun mengering, dan hanya menyisakan tulangnya saja. Lalu, wanita itu pindah ke pria kedua, dan mengisap darahnya seperti halnya yang dia lakukan kepada pria yang pertama. Bang, aura dari wanita itu berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan menyamai aura yang dimiliki oleh Lin Tian. Hahaha, aku pasti akan membunuhmu, ucap wanita itu. Tubuhnya mulai berubah, lalu seluruh kukunya menjadi lebih panjang. Kemudian ada dua sayap iblis di punggung wanita itu, lalu ada dua tanduk kecil di kepalanya. Kemudian muncul dua taring di giginya, lalu matanya yang awalnya hitam, dan kini berubah menjadi merah gelap yang membuatnya benar-benar seperti iblis. Wow, sekarang berada di kultivasi yang sama denganku, sungguh luar biasa, ucap Lin Tian sambil tersenyum dalam wujud elemen esnya. Hahaha, matilah, cakar iblis. Ucap wanita itu. Wajah Lin Tian yang tadinya tenang, seketika saja berubah drastis, dan dia langsung mengangkat pedangnya untuk menyerang serangan cakar iblis tersebut. Ush, bang, kekuatanmu memang bertambah kuat dari sebelumnya, ucap Lin Tian yang berhasil menahan serangan wanita itu. Kamu tidak akan bisa menahan seranganku kali ini. Ucap wanita itu yang muncul di belakang Lin Tian. Dia lalu menyerang Lin Tian dengan kukunya yang tajam, itu bertujuan untuk menembus jantung Lin Tian. Krekek, tubuh Lin Tian ditembus oleh tangan wanita tersebut, dan wanita itu langsung tersenyum puas, karena dia dapat melukai Lin Tian dengan kekuatannya sekarang. Hahaha, lihatlah. Apakah kamu bisa menahan kemarahanku sekarang? Hidup dan matimu ada di tanganku, ucap wanita yang terlihat sudah gila tersebut. Oh, benarkah begitu? Balas Lin Tian yang punggungnya telah ditembus oleh tangan wanita itu. Namun secara perlahan, hal aneh segera terjadi pada Lin Tian. Krekek-krekek, tubuh Lin Tian perlahan-lahan mulai pecah seperti bongkahan es, dan ini membuat wajah wanita itu mengerutkan keningnya ketika melihat hal itu. Bang, seluruh tubuh Lin Tian meledak di sana, dan wanita merasa tidak percaya. Dia baru sadar, kalau apa yang telah dia serang itu adalah bayangan Lin Tian yang terbuat dari es. Ush, sial, ucap wanita itu, sambil melihat sebuah ujung pedang bergerak ke arah lehernya. Dia langsung menghindari, dan membuat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu dia melihat ke depan, lalu dia melihat Lin Tian sedang tersenyum sambil mengangkat pedangnya ke arahnya. Pedang membunuh, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wanita tersebut awalnya tidak tahu, kenapa Lin Tian bisa tersenyum seperti itu. Tapi saat dia mendengar perkataan Lin Tian, wajahnya mulai terlihat ketakutan, dan dia melihat kalau di belakangnya ada banyak pedang energi yang menyerang ke arahnya. Ush 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 ush. Di tempat ujian generasi muda. Bang, Crot, Lin Jiali dan juga Hei Song sama-sama memuntahkan darah. Tapi Hei Song hanya dapat bertahan untuk beberapa saat, sebelum akhirnya dia pun roboh di dalam arena tersebut. Melihat hal itu, wasit segera berjalan ke tengah dan mendekati keduanya. Pemenangnya adalah Lin Jiali dari Sekte Langit. Ucap wasit itu. Yeay, hore, teriakan kemenangan terdengar dari seluruh tempat penonton itu, dan mereka senang dengan kemenangan Lin Jiali. Karena mereka berpikir, pertarungan dari keduanya sungguh luar biasa. Apalagi Hei Song yang sudah mencapai alam raja puncak,
bahkan dia tidak dapat berbuat banyak ketika melawan Lin Jiali yang berada di alam raja tingkat ke-8. Hahaha, selamat saudara Bing, ucap kepala keluarga suku naga. Hahaha, terima kasih, balas Bing Yang. Pada akhirnya, pertandingan generasi muda berakhir dengan kemenangan Lin Jiali. Kemenangan ini membuat semua murid Sekte Langit yang hadir itu, mereka semua menangis karena senang. Semuanya, pemenang kali ini adalah Lin Jiali, dan hadiahnya akan kami berikan kepada Lin Jiali, ucap Kaisar Chu sambil mengirimkan cincin di depan Lin Jiali. Terima kasih Kaisar Chu, ucap Lin Jiali dengan hormat, lalu menyimpan cincin itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kamu pantas mendapatkannya, ucap Kaisar Chu dengan tersenyum. Lin Jiali mengangguk, lalu dia melihat ke arah bangku pemimpin, dan dia tidak melihat kakaknya di sana. Lalu, Lin Jiali sedikit mengerutkan keningnya. Dia memandang Bing Yang, lalu memandang kedua orang tuanya dengan tatapan penasaran. Karena dia tidak melihat Lin Tian di sana, padahal dia tahu kalau Lin Tianlah seharusnya yang memimpin pertandingan mereka. Paman, di mana kakak laki-laki? Tanya Lin Jiali kepada Bing Yang. Bing Yang tidak bisa menjawab. Saat Lin Jiali menanyakan tentang kakaknya, tentu saja mereka tahu siapa yang dimaksud olehnya. Seketika, para pemimpin termasuk Mu Xuanyin dan Ling Xuer juga terdiam, dan tidak dapat menjawab pertanyaan Lin Jiali. Wajah Lin Jiali terlihat marah, sepertinya dia sudah mengetahui suatu hal. Nah, kami akan mengatakannya nanti padamu, ucap Bing Yang dengan lemah. Tidak perlu. Kalian bahkan tega mengusir kakakku. Dan lebih parahnya lagi, kalian dua kakak ipar yang menjadi istrinya, kalian berani tidak mempercayai dia. Kalian telah gagal sebagai istri. Ucap Lin Jiali dengan marah, dan berbalik pergi meninggalkan mereka dengan wajah penuh emosi. Mu Xuanyin dan Ling Xuer bahkan lebih dari sekedar bergetar hati mereka, tapi lebih seperti merasakan sebuah air panas yang menyiram mereka, itu setelah mendengar perkataan Lin Jiali. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka salah? Karena suami mereka telah melakukan hal kejam, tapi kenapa perkataan Lin Jiali membuat mereka sadar akan sesuatu hal? Di luar sekitar tempat berkumpulnya semua orang, itu banyak sosok yang muncul tak jauh dari sana, dan mereka menggunakan pakaian yang sama dengan yang dilawan oleh Lin Tian. Di mana pelayanku? Kenapa dia belum datang juga? Ucap seorang wanita yang cantik di tengah dua pria tersebut. Tunggu sebentar lagi, aku yakin dia akan segera datang. Mari kita mulai saja menyerang ke sana duluan, ucap seorang pria. Cih, bukankah wanita itu juga tak penting bagimu? Balas pria yang lainnya. Benar juga sih, tapi dia membawa lebih dari ribuan pasukanku, dan aku sekarang hanya bisa membawa lebih dari 3.000 pasukanku, ucap wanita tersebut dengan marah. Hahaha, Tu Xuer, jangan terlalu marah, dan sebaiknya mari kita mulai, ucap pria yang memanggil wanita itu Tu Xuer. Baiklah, mari serang, ucap wanita tersebut ke arah pasukannya. Ush. Ucap Pi kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.